Bab 188. Hanifah tampak ragu. Entah apa yang sedang dipikirkannya lagi saat ini. Kiai Malik menunggu apa yang ingin disampaikan oleh putri angkatnya itu. Aku juga merasa tidak enak ke Abah dan Umi, lirih Hanifah. Nak, jangan merasa seperti itu. Seperti kata Abah kamu tadi, justru kami sangat senang dengan keberadaan kamu dan suami kamu di sini. Apalagi, sudah lama Umi juga sangat merindukan kamu. Kalau kamu tinggal di sini bersama suami kamu, Umi akan sangat senang, kata Umi Hafifah. Rama tersenyum tipis. Abah, Umi, terima kasih sudah bersedia mengabulkan permintaanku. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Abah dan Umi. Tidak apa-apa, Rama. Kalian berdua anak-anak Abah dan Umi. Sudah menjadi tugas kita untuk saling bahu-membahu. Sekarang yang terpenting bagaimana kalian aman dan nyaman dulu, jawab Kiai Malik. Rama sebenarnya masih merasa tidak enak. Tapi, kali ini dia lakukan demi mempertimbangkan kenyamanan dan rasa aman Hanifah. Berharap dengan seperti ini, dia dapat menyelesaikan masalah mereka dan memberi rasa aman juga kepada Hanifah. Rama di sini mencoba menurunkan egonya yang sebenarnya ingin segera membawa Hanifah pulang ke rumah mereka. Mas, terima kasih, kata Hanifah, tersenyum sangat senang kepada Rama. Rama hanya menjawab dengan anggukan kepala dan senyum tipis. Melihat Hanifah merasa bahagia seperti itu, Rama semakin yakin bahwa keputusannya ini benar. Dia berharap, setelah ini, Hanifah mendapat yang namanya kenyamanan dan tidak lagi merasa terpukul sendirian. Insya Allah istrimu perlahan akan membaik, Nak. Kemarin, walaupun tinggal di sini bersama kami, dia masih saja gelisah karena dia tidak bersamamu di sini, sahut Umi Hafifah. Sungguh, Hanifah merasa malu mendengar ibunya berkata seperti itu kepada Rama. Rama hanya tersenyum. Tipis seraya memandanginya begitu dalam. Jangan berpikir kalau aku rindu, Mas, lirih Hanifah. Aku tidak pernah berkata seperti itu. Apa kamu sedang mengungkapkan perasaanmu? Balas Rama. Hanifah terbelalak. Dia pun heran sendiri, kenapa harus berkata seperti itu. Sedangkan, suaminya tidak pernah berkata apapun, bukan? Rama diam saja sejak tadi. Hanifah semakin merasa malu di hadapan Rama. Kiai Malik dan Umi Hafifah tersenyum melihat mereka. Mereka semua sama-sama berharap bahwa semua masalah segera teratasi setelah mereka bersama seperti ini. Umi Hafifah juga begitu bersyukur melihat putrinya mau memberikan kesempatan lagi untuk sang suami. Semoga kalian selalu bersama, baik di dunia dan di akhirat, doa Kiai Malik, kepada Rama dan Hanifah. Amin, Abah, jawab Rama. Setiap rumah tangga pasti ada ujiannya, Nak. Apalagi, di tahun pertama pernikahan. Tapi, apapun ujiannya, semoga kalian tetap bersama dan tidak memilih yang namanya jalan perpisahan. Dengan selalu bersama, kekuatan itu akan ada untuk kalian menghadapi setiap ujian dan cobaan, kata Umi Hafifah. Umi, apakah tidak ada suatu pernikahan yang tidak diuji? Tanya Hanifah, menatap sungguh sang ibu. Rasulullah saja pernah diuji dalam pernikahan. Jangankan kita manusia biasa yang rasa sabarnya tidak sebesar rasa sabar Rasulullah. Kuat jiwanya tidak sekuat jiwa Rasulullah. Pasti Allah akan menguji kita untuk meluaskan rasa sabar dan menguatkan jiwa kita supaya kita bisa berdiri di kehidupan yang lebih dahsyat lagi, karena semakin Allah mengangkat derajat manusia, maka, semakin dahsyat juga ujiannya. Bukankah kita selalu berdoa agar Allah mengangkat derajat kita, menjadi manusia yang lebih baik? Jawaban Umi Hafifah menggetarkan hati Hanifah. Dia kemudian menunduk mencerna apa yang dikatakan oleh sang ibu. Dia merasa tertampar dengan nasihat ibunya karena dengan mendengarkan itu, Hanifah menyadari bahwa selama ini dia kurang berserah dan bersyukur kepada Allah.
Umi, bagaimana jika aku tidak mampu melewati ujianku? Tanya Hanifah lagi. Justru, Allah memberikanmu ujian itu karena kamu mampu, nak, karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya, jawab Umi Hafifah. Hanifah menitikkan air mata. Tapi, Umi, ujianku sangatlah berat. Karena kamu wanita yang kuat. Itu sebabnya, Allah memberikan ujian yang begitu hebat. Ujian yang hebat itu, menjadi bukti bahwa Allah percaya kamu kuat. Sekarang, bagaimana caranya kamu percaya kepada dirimu sendiri, sambungnya. Hanifah merasa menyadarinya bahwa selama ini, dia kurang percaya terhadap dirinya sendiri untuk menjalani ujian sebesar ini. Dia selalu saja merasa rapuh dan ingin menyerah. Percayalah, nak, luka yang kamu rasakan sama dengan luka suami kamu. Dia juga terluka, nak, karena dia sangat mencintaimu. Sekarang, bagaimana caranya agar kalian saling menguatkan untuk mampu menyelesaikan ujian ini sama-sama, sahut Kiai Malik. Hanifah menatap sang suami yang terlihat tenang-tenang saja. Tidak ada rasa lelah, sedih, ataupun takut dari wajah Rama, karena memang begitulah pria itu. Dia tidak menunjukkan bahwa sebenarnya betapa cemasnya dia terhadap ujian yang mereka hadapi. Benar begitu, Mas? Tanya Hanifah, dengan polosnya. Rama hanya memberikan senyum tipis dan anggukan kepala. Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan Hanifah tadi. Ya sudah. Kalian Umi antar ke kamar, ya, kata Umi Hafifah. Ke kamarku, kan, Umi? Kalau ke kamarku, Umi tidak perlu antar, aku tahu di mana letak kamarku. Jawab Hanifah. Biarkan Umi mengantar kita, sekalipun kamu tahu, kita tetap tamu di sini karena kamu sudah menjadi istriku, sudah menikah, sahut Rama. Hanifah langsung diam. Baik, Mas, maaf. Umi boleh mengantar kami. Umi Hafifah pun tersenyum. Tidak apa-apa, nak. Kalian juga boleh, kok, ke kamar sendiri. Umi bahkan sangat senang kalau kalian tidak merasa canggung. Tadi, Umi mau antar kalian karena khawatirnya, kalian malah merasa canggung di sini. Hanifah menggelengkan kepala. Aku tidak canggung, Umi. Tapi, sepertinya, aku harus punya rasa canggung, supaya bisa menghormati. Maafkan aku yang lancang berkata seperti tadi. Hanifah langsung mengerti apa yang dimaksud oleh suaminya tadi. Itu sebabnya, dia langsung saja meminta maaf kepada sang ibu. Jujur, Hanifah merasa malu setelah suaminya berkata seperti itu untuk menegurnya. Rasanya, Hanifah begitu lancang menawarkan diri untuk tidak diantar oleh ibunya. Tidak apa-apa, nak. Apa yang dikatakan oleh suami kamu memang benar. Tapi, tidak benar juga kalau kamu merasa secanggung itu kepada kedua orang tua kamu yang sudah membukakan pintu masuk dan keleluasaan untuk kalian. Jangan sampai kamu beranggapan kalau orang tua kamu merasa sangat ingin dihargai oleh kalian. Tadi, suami kamu menasihati seperti itu agar kamu menjaga adab saja kepada orang tua. Tapi, bukan berarti kamu beranggapan bahwa kamu harus mempunyai rasa canggung secanggungnya kepada kedua orang tua kamu. Rama langsung tersenyum tipis menatap Hanifah. Ayo. Hanifah terkesiap. Ayo apa, Mas? Ke kamar. Hanifah membelalakan kedua matanya. Nanti dulu, Mas. Aku mau bertanya-tanya lagi ke Abah dan Umi. Sebenarnya, Hanifah masih merasa deg-degan kepada Rama jika harus masuk ke kamar berdua bersama suaminya. Dia teringat bagaimana perlakuan Rama di ruang dekan tadi yang tidak bisa mengendalikan diri. Hal itu masih terngiang di dalam ingatan Hanifah. Bahkan, dia masih merasakan bagaimana pelukan erat Rama kepadanya yang tidak mau melepasnya. Nak, tidak boleh menolak ajakan suami. Pergilah, kata Umi Hafifah, masuk kamar.
Hanifah menggigit bibir bawahnya sendiri. Dia perlahan menatap suaminya yang ternyata sedari tadi menghunjamkan tatapan dalam kepadanya. Hanifah semakin merasa takut karena tatapan dingin nan dalam itu. Benar-benar Hanifah tahu maknanya. "Ah, nanti saja, Umi," kata Hanifah, tiba-tiba. "Loh, kok, nanti lagi? Suami kamu ngajak sekarang. Tidak boleh seperti itu, Nak, pergilah. Suami kamu juga mungkin merasa lelah. Temani dia untuk beristirahat," kata Umi Hafifah. Hanifah lagi-lagi merasa ragu. "Maaf, Umi, kalau untuk istirahat, aku bisa mengantarkan sampai pintu kamar. Begitu, kan, Mas? Aku antar kamu sampai pintu kamar saja, ya?" "Tidak," jawab Rama, singkat dan dingin. Haniza menelan selaiva. "Terus, sampai dalam. Oh, setelah itu, aku langsung keluar. Begitu, kan?" "Tidak juga." Hanifah semakin merasa takut saja mendengar jawaban Rama. Dia pun kembali merasa bahwa dia tidak akan mau menerima ajakan suaminya untuk masuk ke dalam kamar sebentar. Seperti yang dikatakan Hanifah di ruang dekan tadi, 3 minggu membuat dia kembali merasa tidak biasa terhadap Rama. "Tuh, kan, Umi," lirih Hanifah. "Tuh, kan, apa, Nak? Hehe. Apa yang dikatakan Ustadz Rama tadi, Umi? Memangnya, apa maksudnya?" tanya Umi Hafifah, membuat Hanifah membelalakkan mata. Jujur, Umi Hafifah tidak mengerti dengan kode-kodean yang diutarakan oleh Rama dan Hanifah di hadapannya. Umi Hafifah bahkan menganggapnya sebagai gaya bahasa anak muda yang tidak ia mengerti. "Sama sekali. Hehe. Tidak ada, Umi," jawab Hanifah, lirih, seraya menggaruk keningnya yang tidak gatal. Kamu ini. Ya sudah sana, temenin suami kamu, ya. Kasihan, suami kamu pasti lelah. Kamu juga pasti jelah, Nak. Istirahatlah di kamar." Hanifah terkekeh. "Apa boleh nantian saja, Umi? Aku masih mau ngobrol sama Abah Dacu Umi dulu. Lagi pula, sebentar lagi maghrib, kan? Nanti, kamu dan suami kamu, kan, masih bisa bertemu Abah dan Umi untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita juga makan malam bersama. Nah, itu, Umi. Takutnya, aku gak bisa keluar kamar lagi buat sholat berjamaah dan makan malam." "Loh, memangnya kenapa, Nak? Kalian bisa keluar sendiri, kan? Masih merasa canggung juga?" tanya Umi Hafifah. Rama tersenyum tipis, seraya menundukkan sedikit kepalanya mendengar ucapan Hanifah dan Umi Hafifah. Susah dijelaskan, Umi. Jadi, aku dan Ustadz Rama lebih baik menunggu waktu maghrib di sini saja, Umi." Hanifah terkekeh. "Kenapa, Nak? Suami kamu lelah. Lebih baik kamu beristirahat saja, ya. Temani dia." Kiai Malik akhirnya buka suara. Hanifah benar-benar tidak tahu bagaimana mengutarakan apa yang dia maksud mengingat Rama pernah menasihatinya tentang aib atau privasi rumah tangga. Hal itu membuat Hanifah tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada kedua orang tuanya. Bukan tidak mau. Tapi, Hanifah masih ingin menenteramkan rasa tegangnya. 3 minggu benar-benar membuat dua merasa kembali asing atau tidak terbiasa lagi dengan keberadaan Rama di dekatnya. "Hanifah, tidak boleh seperti. Ayo, sekarang temani suami kamu ke kamar," ya, kata Kiai Malik, kembali membujuk putrinya. "Tapi, Abah, kalau sudah masuk ke kamar, nanti keluarnya susah, Bah. Bisa-bisa aku kelaparan di kamar," jawab Hanifah. "Kenapa, Nak? Kalian, kan, bisa keluar sendiri, atau kalau mau makan di kamar, nanti bibi yang bawakan kalian makanan ke kamar, kan, bisa." Hanifah sontak menggelengkan kepala. "Ah,
Tidak, Bah. Lebih baik, kami makan bersama di ruang makan saja. Oh, itu bagus juga, Nak. Kami juga ingin menikmati makan malam bersama kalian. Hehe. Iya, Bah. Kalau memang begitu, biarkan aku di sini saja dulu sampai waktu maghrib tiba. Nak, apa salahnya masuk kamar dulu? Kalian juga, kan, bisa membersihkan diri di kamar, sahut Umi Hafifah, menimpali putrinya lagi. Hehe. Lihat juga, Umi. Tapi, Ustadz Rama gak akan izinin aku keluar lagi kalau sudah di kamar, Umi. Dia pasti akan. Hanifah, potong Rama, memberikan peringatan melalui tatapan dinginnya. Hanifah menggigit bibir bawahnya sendiri. Dia bahkan mengerutkan keningnya begitu mendapatkan teguran dari suaminya. Hampir saja, batin Hanifah. Maaf, Mas, lirih Hanifah. Ya, ayo, masuk ke kamar sebentar, kata Rama. Beneran sebentar. Nanti kamu kayak di ruang dekan tadi. Tidak masalah, kan, sekalipun seperti itu. Iya, Mas. Tapi, kan, aku sudah bilang ke kamu kalau 3 minggu membuatku tidak terbiasa. Ya, maka dari itu, aku akan membuat kamu kembali terbiasa. Kiai Malik dan Umi Hafifah sama-sama merasa bingung mendengar obrolan suami istri ini. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Rama dan Hanifah. Tuh, kan, kalau seperti itu, aku gak akan bisa keluar kamar, jawab Hanifah lagi. Ada waktu besok pagi, kan? Hanifah tercengang. Sampai besok pagi, Mas. Yang benar saja, astagfirullah. Seharusnya, kamu mengucap hamdalah. Kiai Malik dan Umi Hafifah saling menatap. Kode-kode seperti ini, jujur membuat mereka berdua tidak mengerti artinya apa. Mas, kok, kamu begini banget sekarang? Bisik Hanifah, kepada suaminya. Aku rindu, jawabnya, dengan dingin. Halisa membulatkan kedua matanya. Dia menggelengkan kepala mendengar suaminya berkata seperti itu. Bukan jawaban sang suami yang membuatnya heran, tapi cara Rama menyampaikannya dengan cara sedingin itu membuat Hanifah benar-benar heran melihatnya. Jadi, aku harus ikut masuk ke kamar bareng kamu, nih? Tanya Hanifah. Ya. Hanifah menghela napas dan mengusap dadanya. Dia benar-benar tidak menyangka. Tapi, apa boleh buat? Ini suaminya, menyangka atau tidaknya dia harus tetap mendengar dan melakukan apa yang suaminya katakan itu. Baiklah. Hanifah pasrah. Davindra. Teriak Nadia, kembali menyusul langkah Davindra. Gadis itu menyusul Davindra yang hendak keluar dari gedung fakultas. Dia sepertinya hendak membahas. Kejadian tadi Atta membahas tentang organisasi. Yang terpenting saat ini, Nadia juga bingung jika harus mengingat-ingat kejadian yang mereka lihat di ruang dekan tadi. Ya, kenapa? Tanya Davindra. Maaf, bagaimana menurut kamu? Menurut apa? Bicaralah dengan jelas. Itu, loh, yang kita lihat di ruang dekan tadi. Bagaimana tanggapan kamu? Davindra memilih untuk berjalan. Pun, Nadia mengikuti langkah Davindra karena dia berpikir bahwa Davindra ingin mengobrol sambil berjalan seperti ini karena Davindra sebenarnya tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus hal lain selain kuliah dan organisasi. Apa yang harus aku tanggapi? Kata Davindra. Nadia terdiam sejenak. Bentar. Menurut kamu, masalah itu gak penting, ya? Bukan penting gak pentingnya, Nadia. Tapi, logis dikit, bisa mikir, kalau semua orang itu mempunyai privasi masing-masing. Tidak perlu ikut campur terhadap privasi mereka, bukan? Terlebih lagi Prof. Rama. Beliau dosen yang sangat profesional di sini, logikanya tidak mungkin beliau melanggar aturan, bukan? Tapi, dengan apa yang kita lihat tadi,
Daf, gimana? Yah, itulah bagian dari privasi. Setiap orang mempunyai privasi yang mesti dia jaga. Pasti, ada alasan atau sesuatu yang tidak kita ketahui. Jangan sampai kita ikut campur akan semua itu, tidak baik. Tapi, gini, loh, Daf. Aku mikirnya, apa iya Hanifah yang tertutup seperti itu berani sekali dipeluk oleh laki-laki yang bukan mahramnya? Bukan mahram atau muhrim, sih. Mahram yang benar.